Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilan Nuryadin, NIM 1996 dan saya akan menjelaskan materi tentang pasar tenaga kerja. Yang pertama yaitu dasar penentuan upah, yang terdiri atas 3 yaitu tingkat upah umum, penawaran tenaga kerja, dan permintaan tenaga kerja. Poin yang pertama yaitu tingkat upah umum, terbagi 2 yaitu real dan nominal. Real yaitu kekuatan daya beli dari 1 jam kerja. Ketika upah meningkat, maka daya beli juga ikut meningkat. Yang kedua, nominal, yaitu banyaknya upah yang diterima yang hanya sekedar angka. Poin yang kedua yaitu permintaan tenaga kerja. Produk marginal yaitu bagaimana seseorang bisa berkontribusi terhadap usaha yang menimbulkan keuntungan. Semakin tinggi produk marginal, maka tingkat tenaga kerja semakin menurun. Mengapa produk marginal tinggi? Yang pertama, pekerja mempunyai bahan modal, seperti teknologi yang digunakan dalam menghasilkan produk marginal. Yang kedua, tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka produk marginal yang dihasilkan juga semakin tinggi. Yang ketiga, perbandingan internasional. Untuk menjadi maju, kita harus berinvestasi pada pendidikan, investasi barang modal, investasi teknologi yang proaktif dan terbaru, sehingga bisa menghasilkan produk marginal yang lebih baik. Poin yang ketiga yaitu penawaran tenaga kerja. Terdiri atas penentu penawaran dan perbedaan upah. Penentu penawaran meliputi pertama, jam kerja. Pada saat jam kerja naik, maka tenaga kerja dan jam kerja ikut naik. Tetapi pada suatu saat, orang akan memilih upah yang lebih besar dengan jam kerja yang sedikit. Maka dari itu, ada 2 efek, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi yaitu ketika ada penawaran tenaga kerja, maka orang akan berlomba-lomba untuk bekerja karena upahnya naik. Sedangkan efek pendapatan yaitu menggambarkan bahwa orang akan bekerja karena upah tinggi, maka mereka meminta jam kerja yang lebih sedikit dengan upah yang lebih sedikit. Yang kedua yaitu partisipasi angkatan kerja. Semakin tinggi partisipasi angkatan tenaga kerja, maka suplai tenaga kerja juga semakin tinggi. Yang ketiga yaitu imigrasi. Kedatangan imigrasi membuat upah semakin menurun, karena seperti di Amerika Serikat, mereka lebih memprioritaskan warga negara mereka sendiri. Yang selanjutnya, temuan empiris, yaitu yang berada pada posisi backward, yaitu laki-laki dewasa yang menganggap punya skill dan produk marginal yang dihasilkannya itu lebih tinggi. Dan yang lainnya, perempuan dewasa, remaja, dan penduduk keseluruhan. Yang kedua yaitu perbedaan upah. Setiap orang memiliki upah yang berbeda-beda karena pendidikan atau keterampilan yang dimilikinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan upah yaitu: pertama, perbedaan dalam pekerjaan. Semakin tinggi resiko pekerjaan yang dimiliki, maka semakin tinggi upah yang akan didapatkan. Yang kedua, mutu SDM. Jika SDM terdidik dan terampil, maka SDM akan unggul melalui pelatihan, pendidikan, dan pengalaman. Yang ketiga, sewa atas keunikan individu, seperti para entertainer yang menjual jasanya untuk menghibur orang lain sehingga mereka akan mendapatkan penghasilan. Yang terakhir, pasar segmentasi. Contohnya seperti penghasilan yang dihasilkan oleh dokter itu lebih banyak karena pendidikannya yang mahal dan melalui waktu yang panjang. Yang selanjutnya yaitu ilmu ekonomi tentang serikat pekerja. Yang akan kita bahas yaitu sejarah, cara serikat pekerja dalam menaikkan upah, dan pengaruh serikat terhadap upah dan lapangan pekerjaan. Yang pertama, sejarah. Pada tahun 1881 di Amerika Serikat dipelopori oleh Samuel Gompers yang menyatakan bahwa serikat pekerja tidak untuk melawan kapital, tetapi berkolaborasi dengan target upah yang tinggi, jam kerja yang sedikit, dan dengan kondisi kerja yang baik. Dari situ terjadi peristiwa tawar-menawar antara serikat pekerja dan pemerintah yang secara kolektif dalam bentuk undang-undang. Contohnya di Indonesia itu ada undang-undang tentang tenaga kerja. Yang pertama, sejarah.
pada tahun 1881 di Amerika Serikat yang dipelopori oleh Samuel Gompers yang menyatakan bahwa serikat pekerja itu tidak untuk melawan kapital, tetapi berkolaborasi dengan memperjuangkan target upah yang tinggi, jam kerja yang sedikit, dan dengan kondisi kerja yang baik. Dari situ terjadi peristiwa tawar-menawar antara pemerintah dan serikat pekerja secara kolektif dalam bentuk undang-undang. Seperti di Indonesia kita mempunyai undang-undang tentang tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu cara serikat buruh menaikkan upah. Yang pertama, membuat kelompok serikat buruh. Yang kedua, memonopoli suplai tenaga kerja, yaitu kenaikan upah hanya berlaku pada anggota serikat saja, sedangkan anggota di luar serikat akan mendapatkan pendapatan yang lebih rendah. Selanjutnya, pengaruh serikat buruh terhadap upah dan lapangan kerja. Bagi anggota serikat, pendapatannya meningkat sekitar 10-15%, sedangkan di luar serikat pendapatannya rendah sekitar 10-15%. Peningkatan upah akan menurunkan lapangan kerja. Ketika upah naik, pengangguran meningkat sehingga masyarakat yang kurang terampil akan tersingkir. Yang terakhir yaitu diskriminasi. Seperti di Amerika, mereka mengutamakan orang-orang Amerika sehingga gaji kulit putih dan kulit hitam berbeda meskipun pekerjaannya sama.